سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda mingguan kita yang mana insyaallah dengan agenda ini kita banyak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak diberikan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita sekarang ini sudah berada di bulan yang mana bulan ini penuh dengan banyak sekali anugerah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Baik daripada rahmatnya, baik daripada pandangannya, baik daripada anugerahnya, baik daripada ampunan yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasannya Rajab itu adalah syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nabi mengatakan bahwasannya Rajab itu adalah bulannya Allah. Ketika Rajab itu adalah bulannya Allah, maka di bulan Rajab kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak boleh baca Al-Qur'an. Bukan artinya kita tidak boleh bersalawat, tidak. Tetap kita baca Al-Qur'an, tetap kita bersalawat. Akan tetapi di bulan Rajab kita lebih diperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Makanya ketika di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi itu turunnya pun juga di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat pun turunnya di bulan Sya'ban. Nah, kita diperintahkan di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca daripada Al-Qur'an. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan ini kesempatan. Sebagaimana sudah kita sampaikan, Rajab, Sya'ban itu adalah tangga kita untuk menuju Ramadan. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwasannya di bulan Sya'ban ini salah satu hal yang istimewanya di malam nisfu Sya'ban. Yang mana di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya sebanyak bulu domba Bani Kalab. Sebanyak bulu domba Bani Kalab. Bani Kalab itu ada satu kabilah. Bani Kalab itu terkenal kabilah yang banyak kambingnya, kabilah yang banyak dombanya, terkenal kabilah yang banyak dombanya. Maka Nabi mengibaratkan Allah memberikan ampunan tersebut sebanyak daripada bulu domba, bukan dombanya, tapi bulu domba. Sebanyak bulu domba Bani Kalab. Domba Bani Kalabnya saja
udah nggak terhitung berapa dombanya, saking banyaknya. Bagaimana dengan bulu dombanya? Rambut kita saja kalau kita cukur misalnya, kemudian kita hitung satu-satu itu rambut, nggak mungkin kita bisa ngitungnya berapa bulu rambut kita, atau bulu di badan kita semuanya nggak terhitung kita berapa. Di situ Nabi mengibaratkan perumpamaan sebanyak bulu domba Bani Kalab, artinya apa? Ampunan yang Allah siapkan di malam nisfu itu tak terhingga. Siapapun yang mau mengambil daripada ampunan tersebut, Allah kasih. Allah kasih. Jadi jangan kita sia-siakan di bulan Sya'ban ini, terutama di malam nisfu Sya'ban ini, jangan kita sia-siakan banyak sekali ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mari sebelum kita memulai majlis ini, kami mengajak bersama-sama untuk kita membersihkan hati, mensucikan hati, buang penyakit hati dalam hati kita ini, jangan kita menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa iri, menyimpan rasa dengki, menyimpan rasa benci kita sama orang. Karena hal itu nanti bisa menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Karena malam nisfu Sya'ban itu kata Imam Syafi'i salah satu malam yang setiap orang berdoa nggak mungkin ditolak oleh Allah. Malam yang doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah, salah satunya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi nggak semua doa dikabulkan oleh Allah. Ada orang-orang tertentu yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang menendam, ada benci dia kepada seorang pada saat itu. Maka oleh karena itu mari siapapun yang membuat salah kepada kita, mari kita maafkan. Jangan sampai kita letakkan ke dalam hati kita ini benci kita kepada orang. Memang memaafkan atau melepaskan rasa dendam, rasa benci, rasa tidak suka kita sama orang karena dia jahat sama kita, itu memang susah. Tapi walaupun itu susah, Allah juga memberikan ganjaran yang besar. Makanya sifat hilim itu diletakkan kepada Nabi. Karena ini sifat yang paling besar dan paling susah. Memaafkan orang di saat pun juga kita mampu untuk membalas kejelekannya, untuk mampu membalas kezalimannya kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Terkadang orang mampu untuk tidak membalas kezalimannya, tapi hatinya masih ada dendam sama orang tersebut, banyak seperti itu kan. Dan mungkin setiap hari terkadang kita dapati orang-orang seperti itu. Kita ngelihat ada orang diejek, kita ngelihat ada orang difitnah, kita lihat ada orang dituding, kita katakan, kenapa kamu nggak balikin ke dia omongannya? Kenapa kamu nggak jawab omongan dia? Sudahlah, saya nggak mau ribut. Saya nggak mau ribut. Sudahlah, saya nggak mau ambil pusing. Tapi mungkin dalam hati dia kesel dia. Dalam hati dia kesel. Dalam hati dia kalau ketemu itu orang nggak suka. Itu bagus, sifat tersebut bagus. Kadhibinal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kadhiminal ghaidz, dia nahan emosi dia di saat dia mampu untuk membalas. Allah puji dalam Al-Qur'an, dan itu baik. Tapi lebih baik daripada sifat itu, ketika dia mampu untuk membalas, dia tidak balas, kemudian dia memaafkan dan dia tidak ada rasa dendam dalam hati, itu lebih bagus lagi. Jadi jangan sampai gara-gara kita benci sama orang, gara-gara kita dendam sama orang, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita carikan ampunannya Allah. Yang kita cari itu dekat sama Allah. Yang kita cari ini bagaimana kita ini bisa dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kita cari ridhonya manusia, enggak kita cari. Ridhonya makhluk enggak kita cari. Cintanya makhluk sama kita enggak kita cari. Cintanya bencinya itu biasa saja. Ridhon nas ghayatul la tudrak. Kalau kita mau dapat ridho manusia, itu enggak bakal bisa tercapai. Ghayah maksudnya ghayatun, puncak la tudrak, yang enggak mungkin bisa digapai.
Manusia itu semakin kita kasih, ya, nggak mungkin kita dapat ridhonya. Ya, nggak mungkin kita dapat ridho manusia. Tapi ridhonya Allah mungkin bisa kita dapati. Mari kita cari yang kekal, kita cari yang abadi, kita cari yang terpuji. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala daripada ridhonya makhluk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu, ya. Yang mana di minggu yang lalu kita sudah membahas kemarin, ya. Sudah membahas tentang hukum orang yang uzlah. Ya, hukum orang yang uzlah. Maka di dalam uzlah itu ketika Imam Ghazali menjabarkan kepada kita bahwasannya salah satu rintangan kita itu adalah makhluk. Kemudian Imam Ghazali menjabarkan daripada perkataan Nabi ataupun historisnya para ulama, para orang-orang soleh yang mana mereka menganjurkan kepada kita yang hidup di zaman yang sudah seperti ini, menganjurkan kita untuk lebih banyak menyendiri atau memutuskan hubungan kita sama makhluk. Kemudian di situ juga Imam Ghazali menyebutkan hukum uzlah bagi setiap orang. Ya, yang sudah kita bahas. Intinya apa? Yang pertama, hukum uzlah itu dianjurkan untuk orang yang sekiranya orang tersebut tidak dibutuhkan di dalam perkara-perkara syariat. Ya, orang yang tidak dibutuhkan di dalam perkara syariat, ditanya tentang sholat, tidak ditanya tentang puasa, tidak ditanya tentang haji dan yang lainnya, maka orang tersebut dianjurkan untuk uzlah. Ya, jadi kalau ditanya siapa yang dianjurkan untuk uzlah, ya dianjurkan untuk uzlah itu bagi orang yang tidak dibutuhkan orang lain di dalam pertanyaan-pertanyaan atau kepentingan-kepentingan agama. Ya, di saat orang itu tidak ditanya atau tidak dibutuhkan orang di dalam kepentingan agama, maka uzlah itu menjadi sangat dianjurkan bagi dia. Ya. Akan tetapi sudah kita bahas juga anjuran batasan uzlah bagi orang tersebut sampai mana? Ya. Batasan uzlahnya sampai mana? Apakah dia memutuskan hubungan sama makhluk sampai betul-betul dia tidak keluar rumah sama sekali, dalam artian dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat jamaah, dia tidak sholat Idul Fitri, dia tidak bergabung dengan makhluk di dalam hal apapun, baik itu jahat ataupun baik. Apakah sampai seperti itu atau tidak? Imam Ghazali memberikan kita 3 gambaran. Ya, memberikan batasan uzlah yang seharusnya kita lakukan, dan Imam Ghazali juga memberikan kepada kita jalan daripada 3 ini mana yang lebih baik. Ya, masih ingat tak kira-kira? Masih ingat? Yang pertama, ya, Imam Ghazali katakan apa? Batasan uzlah, ya, untuk orang yang tidak dibutuhkan di dalam perkara agama tadi, Imam Ghazali katakan yang pertama, dia tidak mencampur atau tidak bergabung dengan orang-orang kecuali, ya, tidak bergabung dengan orang atau tidak ngumpul sama orang kecuali di dalam sholat Jumat, di dalam sholat jamaah, ya, di dalam sholat Idul Fitr atau Idul Adha, di dalam hajinya, juga di dalam mencari nafkah. Ya, artinya apa? Batasan yang pertama ini Imam Ghazali katakan, selain hal ini dia putuskan hubungan dia sama makhluk. Selain ini, tapi kalau Jumat dia harus sholat, harus hadir. Kalau jamaah dia harus ikut. Ya, kalau sholat Idul Fitri dia gabung. Kalau ada majelis juga dia gabung. Kalau dia ada kewajiban cari nafkah, dia juga harus cari nafkah. Selain itu, orang nggak tahu rumah dia nggak tahu rumah orang nggak kenal sama dia juga nggak kenal sama orang. Nah, itu batasan pertama yang dianjurkan oleh Imam Ghazali. Batasan kedua,
yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, boleh juga dia betul-betul memutuskan hubungan dia sama makhluk, dalam artian dia betul-betul tidak hadir sholat Jumat, dia tidak hadir sholat jamaah, dia nggak hadir kegiatan Idul Fitr, Idul Adha, haji, majlis-majlis cari uang pun tidak. Sama sekali dia nggak ikut sama orang-orang, sama sekali nggak ikut. Ini kata Imam Ghazali, boleh bagi dia kalau sekiranya dia harus keluar dari tempat yang mewajibkan bagi dia untuk dia sholat Jumat. Artinya apa? Misalnya orang mukim di Puding, jangan sampai dia kalau nggak mau sholat Jumat, jangan sampai dia ada di Puding. Jangan sampai dia ada di Puding. Kalau bisa dia pergi tuh ke tempat, ke gunung, ke lembah-lembah yang sekiranya tempat tersebut tidak mewajibkan bagi dia untuk sholat Jumat. Itu batasan yang kedua. Batasan yang ketiga, kata Imam Ghazali, boleh saja dia ada di tempat dia ada di Puding, dia nggak sholat Jumat, dia nggak sholat jamaah, dia nggak sholat Idul Fitri, dia nggak gabung sama sekali sama makhluk. Tapi dalam catatan, kata Imam Ghazali, dia betul-betul yakin bahwasannya keluarnya dia untuk sholat Jumat itu lebih banyaklah dia dapat dosanya, dapat bahayanya daripada dia dapat pahala. Kalau betul-betul memang dia udah yakin seperti itu, nggak apa-apa. Tapi batasan yang ketiga ini sangat tidak dianjurkan oleh Imam Ghazali. Karena susah sekali, apalagi untuk kita sekarang ini itu sangat tidak dianjurkan. Bahkan kita harus sholat Jumat, kita harus sholat jamaah, kita harus sholat Idul Fitr, kita harus hadir majlis, kita harus cari nafkah dan yang lainnya. Tapi Imam Ghazali katakan jalan yang paling terbaik itu jalan yang pertama. Kalau nak pilihlah batasan yang pertama. Jadi caranya uzlah kita di akhir zaman ini seperti apa? Uzlahnya kita di akhir zaman, kita tidak mencampuri atau ikut ngobrol duduk sama makhluk, kecuali sholat Jumat kita sholat, jamaah kita sholat, sholat Idul Fitri, Idul Adha kita sholat. Kalau kita ada rezeki haji kita haji, ada rezeki umrah kita umrah. Kemudian cari duit, dah selesai. Habis itu habis sholat balik ke rumah. Habis cari nafkah balik ke rumah. Nah, itu batasan uzlah yang paling bagus yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, itu uzlah bagi orang yang kiranya dia tidak diperlukan di dalam perkara agama. Tapi bagi orang yang diperlukan di dalam perkara agama, maka lebih pantasnya bagi dia, atau bahkan sama sekali tidak dianjurkan bagi dia untuk uzlah. Orang yang dipentingkan dalam perkara agama, maka dia tidak boleh uzlah. Dia tidak boleh uzlah. Kalau dia uzlah, maka bagaimana orang-orang ini akan bertanya tentang agama kepada dia. Maka oleh karena itu, ketika orang-orang yang dipertanyakan di dalam agama ini tidak boleh untuk uzlah, dalam artian dia harus membaur dengan orang-orang. Dia itu harus membaur dengan orang-orang. Nggak boleh dia menyendiri, nggak boleh. Dia harus membaur dengan orang. Maka di sini Imam Ghazali memberikan kepada orang-orang yang seperti itu nasihat-nasihat ataupun kiat-kiat poin-poin, agar orang yang membaur dengan orang-orang tadi dia bisa selamat. Apa poin yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Sini beliau katakan, wa'lam anna mathalu hadzal rajuli al-muhtaji ilaihi an-nas fi turuqi babid dini yahtaju fi suhbatil khalqi ila amraini syadidain. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasannya sesungguhnya orang yang dibutuhkan manusia di dalam ajaran agama, maka dibutuhkan bagi orang tersebut di dalam membersamai makhluk kepada dua perkara yang amat penting. Jadi bagi orang yang membersamai makhluk ini boleh, baik untuk orang yang dibutuhkan dalam perkara agama, atau orang juga yang kiranya
diri dia merasa adanya dia di tengah-tengah orang itu membawa maslahat baik kepada orang, ya kan? Karena sekarang ini kita nggak bisa hanya sekedar orang yang mengenal agama saja terkadang, ya. Tokoh-tokoh masyarakat misalnya, ya. Orang-orang tua itu juga sangat sekali dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini di dalam membaur sesama makhluk, Imam Ghazali mengatakan dibutuhkan dua perkara. Apa yang pertama? Kata Imam Ghazali, sabrun tawil, dibutuhkan betul sabar yang begitu ekstra, sabar yang begitu panjang. Karena kalau kita membaur sama orang, maka kita akan membawa semua kesulitan yang dibawa orang tersebut. Kita bakal dirapoti oleh orang tersebut. Maka oleh karena itu dibutuhkan kesabaran. Imam Ghazali katakan sabrun tawil, dibutuhkan kesabaran. Hilmun azim, dibutuhkan juga dengan rasa pemaaf yang begitu besar. Kita harus bisa mengerti orang, harus bisa memaafkan orang. Karena terkadang juga kita menghadapi orang kan ada orang yang tahu sikap, ada orang yang nggak tahu sikapnya, Kadang kita lagi capek-capek, tetap aja ada orang butuh sama kita, maka perlu sabar dan perlu juga hati yang lapang, agar kita cepat bisa menerima. Nadharun latif, wasi'anatun billahi ta'ala da'ima. Kita ngelihat orang, memandang orang itu dengan pandangan yang lembut, memandang orang dengan pandangan yang lembut. Wasi'anatun billahi ta'ala da'ima, dan kita selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu perkara tadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali, pertama sabar, pemaaf, mandang orang dengan pandangan yang lembut, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Itu pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, an yakuna fi hadzal ma'na munfaridan anhum wa in kana bi syakhsi ma'ahum. Jadi orang-orang yang diperlukan dalam perkara agama, walaupun mereka bersama orang-orang, tapi tetap hatinya itu sepi, kayak misalnya zohirnya saja dia bersama, tapi hatinya itu tidak membaur sama orang. Hatinya tidak membaur sama orang. Dia cuman zohirnya saja, duduk sama orang zohirnya, cerita sama orang zohirnya, memuliakan ketika orang datang ke rumahnya, orang bertanya dengan dia, orang butuh sama dia. Secara zohirnya dia bergaul dengan orang, tapi hatinya tidak dia membaur sama orang-orang. Hatinya sepi satu, dia cuma sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kallamuhu kallamahum, kalau orang ngajak dia berbicara, dia bicara sama orang. Wa in zaruhu azzamahum ala qadrihim wa syakarahum, kalau orang berziarah ke rumah dia, dia muliakan orang tersebut dengan kadarnya masing-masing. Wa in sakatu anhu wa a'radu anhu istaghna madzalika minhum, kalau orang-orang tersebut diam atau berpaling daripada dia ambil kesempatan dari itu, maksudnya biarin. Jadi orang mau diamin dia, berarti alhamdulillah ada kesempatan saya untuk menyendiri. Orang berpaling dari dia, alhamdulillah berarti ada kesempatan dia untuk menyendiri. Jadi jangan diambil pusing. Kalau orang sukanya dia pengen membaur sama orang kan beda. Pengennya dia pengen dimuliakan oleh orang kan beda. Orang nggak suka dikit sama dia, atau orang diam dikit sama dia, pusing dia mikir, salah apa aku nih? Ada salah apa saya ini? Kenapa dia nggak mau dekat sama saya? Kenapa dia nggak mau hadir majlis saya? Kenapa dia tidak mau ini? Pasti pikirannya banyak. Tapi seharusnya yang diajarkan oleh Imam Ghazali, di saat orang berpaling dari dia ambil kesempatan. Nah, mumpung ada orang berpaling dari saya, kesempatan saya untuk uzlah. Kesempatan saya untuk menyendiri. Wa in kanu fi haqqin wa khair sa'adahum. Kalau dia dapati orang itu dalam keadaan baik, orang-orang itu dia butuh dengan perbuatan yang baik. Misalnya ada orang pengen ngadain tahlil,
ada orang-orang pengen ngadain majelis, maka tugasnya orang yang dibutuhkan dalam perkara agama ini sa'adahum, dia bantu orang tersebut. Dia bantu. Wa in saru ila lagwin wa syarrin khalafahum wa hajarahum. Kalau dia dapati orang-orang itu melakukan kelalaian, melakukan kejelekan, maka yang harus dia lakukan khalafahum, dia berpaling daripada orang tersebut. Wa hajarahum, dan dia menjauh daripada orang tersebut. Kalau dia lihat dengan menjauhnya dia dengan orang tersebut, itu bisa berdampak baik kepada orang-orang. Jadi kita juga sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang mengerti agama, di dalam menyikapi sebuah masalah, kita juga harus bijaksana. Kita juga harus bijaksana. Nggak boleh kita hanya, makanya di dalam berfatwa, salah satu hukum seseorang itu boleh berfatwa, dia juga harus bijaksana. Orang itu harus hakim. Orang itu harus bisa menentukan fatwa yang dia berikan kepada orang. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberikan fatwa kepada satu permasalahan yang sama. Misalnya ada dua orang datang kepada Sayyidina Umar, satu sama, masalahnya dia sama. Misalnya masalahnya dia nyuri uang orang misalnya. Yang satu sama, dia juga nyuri uang orang. Sebenarnya hukumnya pun sama. Sebenarnya hukumnya pun sama. Orang yang nyuri sesuai dengan batasan-batasannya, maka tangannya dipotong misalnya. Tapi yang satu dihukumi tangannya dipotong misalnya, yang satu dihukumi tangannya tidak dipotong, padahal permasalahannya sama. Tapi hukumnya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Kebijaksanaan seseorang yang memberikan fatwa. Tapi kebijaksanaan tersebut tadi enggak semena-mena, dia melihat orang itu yang dia berikan kira-kira baiknya seperti apa, dan itu memang ada landasan di dalam syariat. Karena kita ini kan di dalam hukum, apalagi masalah-masalah furu'iyah, ini kan banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama. Jangankan kita mikirkan perbedaan pendapat antara mazhab itu yang mu'tabarah, yang diakui, bahasanya yang diakui itu 4, tapi yang enggak diakui mazhab itu banyak. Jadi jangan kita berpikiran sempit. Jadi orang itu kalau kayak gini udah pasti salah. Mungkin saja yang dia lakuin itu adalah salah satu pendapat ulama. Salah satu pendapatnya ulama. Sesama mazhab saja. Mazhab yang mu'tabar saja itu 4. Belum mazhab-mazhab yang lain. Mazhab-mazhab yang lain juga dipelopori oleh imam-imam yang alim, imam-imam yang betul-betul menguasai ilmu agama. Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, itu ulama-ulama besar. Daud Az-Zahiri, itu ulama-ulama besar semua, punya mazhab semua. Tapi mazhabnya mereka itu tidak dikokohkan atau tidak seperti mazhab yang 4 ini, dikarenakan penerus-penerus mereka itu tidak mentadwin mazhabnya. Misalnya tidak dicatat secara resmi, secara satu buku betul yang sampai tentang mazhab mereka itu enggak. Tapi potongan-potongan perkataan-perkataan mereka itu atau pendapat-pendapat di dalam hukum itu ada semua. Semua. Bahkan sesama mazhab saja, mazhab Syafi'i misalnya, Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Imam Ibnu Hajar itu punya kitab Tuhfah namanya. Di dalam syarah kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin karyanya Imam Nawawi. Punya kitab Tuhfah. Imam Romli punya kitab Nihayah. Itu sama mazhabnya. Dua imam ini mazhabnya Syafi'i. Sama mazhabnya Syafi'i, tapi di dalam dua kitab ini ada perbedaan pendapat lebih dari 2000 pendapat beda. Bayangkan, ada 2000 pendapat yang berbeda. Sama-sama mazhab Syafi'i, sama-sama mazhab Syafi'i.
Ini yang sesama mazhab saja bedanya begitu banyak. Apalagi tadi dengan mazhab-mazhab yang lain. Nah, itu bayangkan saja, bayangkan saja. Maka kita harus bisa di dalam berdialog atau berdiskusi atau membaur kepada makhluk, kita harus sertakan juga kebijaksanaan. Tentunya itu dikaitkan dengan Al-Quran, juga dikaitkan dengan As-Sunnah, juga dikaitkan dengan ijma' dan qiyas. Tentunya dengan dalil-dalil yang disepakati oleh ulama, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Maka oleh karena itu, bahkan misalnya kalau perbedaan kita sama mazhab Maliki misalnya di dalam sholat Jumat misalnya, jadi kita jangan suudzon gitu. Misalnya kan ada orang sholat Jumat tahu-tahu habis salam langsung pergi aja, wah ini orang nggak doa lagi nih, kita pikir ini orang nggak doa lagi nih, mana ada doanya, nggak baca Fatihah lagi, nggak baca kulhu lagi. Padahal di dalam mazhab Maliki itu memang orang itu kalau habis sholat Jumat langsung pergi, pergi. Dalilnya bukan dalil orang, ini dalil Allah Subhanahu wa taala katakan. Apa Allah katakan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis salat, maka apabila salat sudah selesai, fantashiru fil ardi. Fantashiru, nyebar kalian dah, berpencar kalian di muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah daripada karunia Allah. Mereka berpendapat dengan ayat ini, habis sholat langsung keluar. Habis sholat langsung keluar, dan kita ambil daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi ikhtilafu ummah rahmah. Perbedaan umat itu membawa rahmat. Membawa rahmat. Karena kalau kita semuanya mempraktekkan, khususnya dengan satu mazhab saja, dengan banyaknya lika-liku problem-problem yang ada di masa kini yang tidak ada di masa yang lalu, itu sangat susah. Sangat susah. Permasalahan-permasalahan khususnya yang berkait dengan bank sekarang ini, yang berkaitan dengan jual beli tradisional, online dan yang lain-lainnya, itu semuanya. Bahkan kalau kita berpatokan dengan mazhab Syafi'i saja, nggak ada yang salah mazhab. Nggak ada yang salah semua kita. Salah. Kalau kita mau pakai pendapat yang kuat, misalnya mazhabnya Imam Syafi'i atau pendapatnya Imam Syafi'i di dalam jual beli saja, berapa banyak orang jual beli sekarang ini nggak pakai ijab qabulnya? Ada ijab qabulnya. Saya beli air mineral ini dengan harga 5.000, saya jual. Berapa banyak yang sudah nggak pakai ini? Berapa banyak yang sudah nggak pakai ini? Berapa banyak yang nyuruh anak kecil belanja misalnya? Ya kan? Padahal nggak boleh. Fi qabuli hadiah, di dalam menerima hadiah boleh anak kecil jadi wakil kita. Tapi kalau di dalam ini jual beli nggak boleh sebenarnya. Belum sah, karena dia belum sah. Gimana ini? Kalau nggak sah jual belinya kan bahaya. Tapi kan ada pendapat. Imam Nawawi berpendapat salah satu jual beli yang diperbolehkan bai' mu'ata. Bai' mu'ata itu jual beli yang kita kiranya ya antarodin, ya saling ridho lah, udah saling ini. Ini berapa harga? 5.000 udah gitu aja itu. Nggak, tanpa ada ijab dan qabul. Jadi kayak gitu ikhtilafu ummah. Makanya alhamdulillah kita diberikan daripada Al-Quran yang tidak mungkin terhapuskan, hadis Nabi yang selalu ada, yang mana kita ini seakan-akan kalau kita mau baca hadis, seakan-akan kita ini hidup di zaman Nabi, karena apa yang dikatakan sama Nabi semuanya ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Turmuzi, Daud, Tabrani, Nasa'i dan yang lainnya, Kutubus Sittah, ada semua hadis-hadis Nabi besar Muhammad. Dan setelah itu kita diberikan sahabat-sahabatnya, diberikan para tabi'innya, diberikan para imam-imam yang alim,
yang alhamdulillah dengan pemahaman mereka, dengan usahanya mereka, dengan jerih payahnya mereka, kita sekarang tinggal nerima enaknya saja. Tinggal nerima enaknya saja. Ini kayak gini, udah mereka atur semua. Kalau ente nggak bisa kayak gini, ente kayak gini. Kalau ente mau kayak gini, ente kayak gini. Sudah diatur sama mereka. Alhamdulillah, itu adalah bentuk salah satu daripada syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqumu bi jami'i huquqihim minaz ziyarat wal iyadat. Kemudian orang tersebut dia melakukan daripada bentuk-bentuk seperti ziarah, menjenguk orang sakit, tugasnya orang-orang seperti itu tuh seperti itu. Orang yang diperlukan dalam agama, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua yang masih mampu, maka seyogianya lah bagi mereka itu ya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang sekitar. Orang butuh dengan mereka untuk tahlil, untuk tasyi'ul janazah, mempersiapkan jenazah misalnya, untuk sholat jenazah di masjid, untuk ketika ada yang sakit diberikan semangat, diberikan doa, dijenguk. Nah, orang tersebut harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Wa qadha'il hajat allati turfa ilaihi ma amkanah, dan menunaikan hajat-hajat yang diajukan kepada dia sebisa mungkin. Ada orang datang kepada dia, ada hajatnya, baik itu hajat duniawinya ataupun hajat ukhrawinya, masalahnya apapun itu, selagi dia bisa menyelesaikan hajat tersebut, dia selesaikan. Tapi kalau nggak bisa dia selesaikan, tidak ada paksaan. Wala yutalibuhum bil mukafa'ah, dan tidak meminta mereka untuk dikasih imbalan. Wala yarju dzalika minhum, dan enggak boleh mengharap imbalan sama mereka. Orang mau ngasih, orang enggak mau ngasih sudah. Wala yurihim min nafsi istihasyan lidzalik. Dan jangan dia perlihatkan kepada mereka bahwasanya dia haus dari imbalan tersebut. Dia ini harus dikasih. Dia ini harus diberi. Oh, saya ini sudah hadir sini, harus ngasih saya. Oh, jangan seperti itu. Wa yubasituhum bil badal idza qadar. Bahkan kalau dia mampu, dia yang beri mereka, baik dari tenaganya, baik dari uangnya, baik dari hadiah-hadiah yang lain. Wa yanqabit anhum fil akhdhi in u'ti. Ya, kalau dikasih dia ambil. Ya tahammal minhul ada. Dia memikul daripada kesulitan yang ada di orang tersebut. Yudhir lahumul bisyra. Orang seperti itu harus nampakkan senyumnya. Jadi kalau kita jadi orang tua, masyarakat, jadi ustadz, guru, yang harus kita tampakkan itu senyum. Senyum. Sesulit apapun kita, sesakit apapun kita, serumit apapun masalah kita, urusan kita, tetap yang harus kita tampakkan rasa senyum. Dan ini semua dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatajammal bi dhahirihi lahum. Dia dengan tekstur zohirnya dia atau tampak zohirnya dia itu dia yatajammal itu berbuat elok kepada orang, berbuat baik kepada orang. Jadi sesuai apapun dia tetap baik sama orang. Dia nggak sebutkan masalah dia apa, dia nggak sebutkan. Orang datang ke rumah dia tetap dia sambut, tetap dia jamu. Orang itu cerita sama dia, curhat sama dia, punya masalah apa saja tetap dia sambut. Seakan-akan orang itu paling berat masalahnya. Seakan-akan orang itu paling berat padahal masalah dia itu lebih berat. Yaktum hajatuhu anhum. Dia sembunyikan hajat dia daripada orang. Dia nggak sebut, oh saya ini punya hajat, saya ini ada niat. Dia nggak sebut sama orang. Fayugasiha binafsi, cukup hajatnya tersebut dia dia pendam sendiri.
yu'alijuha fi sirrihi wa batinih. Dan dia obati daripada sakitnya dia, hajatnya dia, keluh kesahnya dia itu di dalam keadaan sirnya saja. Di dalam keadaan di rumah diamnya sendiri saja. Summa yahtaju ma'adzalika ila an yanzura li nafsihi khassah. Kemudian orang seperti tadi dia juga harus memperhatikan diri dia secara khusus. Ya, karena gini, kalau orang itu tokoh masyarakat misalnya atau dia guru, maka dia bakal sibuk untuk ngurusin perkara orang. Dan itu memang tugasnya. Dan itu memang tugasnya. Dia bakal sibuk ngurusin masalah orang. Di saat dia sibuk ngurusin masalah orang tadi, maka dia juga harus memikirkan masalah dia sendiri. Di dalam misalnya masalah ibadahnya, fayaj'al laha haddan minal ibadal khalisah. Jangan sampai dia sibuk ngurusin orang, dia sibuk ngurusin hajat orang, dia sibuk ngurusin perkara orang, tapi masalah ibadah dia sendiri dia nggak urus. Tetap dia harus memikirkan masalah ibadahnya. Maka dia harus ada haddan, bagian untuk diri dia di dalam beribadah. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, innimtul laila la udayyi'anna nafsi. Kata Sayyidina Umar, innimtul laila, kalau aku tidur malam, kata Sayyidina Umar, la udayyi'anna nafsi, aku akan sia-siakan diriku. Aku akan sia-siakan diri aku ini. Wa innimtun nahara la udayyi'anna ra'iyah. Kalau aku tidur di siang hari, aku bakal sia-siakan orang-orang yang aku punya tanggung jawab dengan mereka, masyarakatnya, umat-umatnya. Pakai fali bin naumi baina hatain. Bagaimana aku bisa tidur di antara dua waktu ini? Kalau aku tidur malam, nggak ada waktu untuk ibadah. Kalau aku tidur siang, aku nggak bisa ngurusin masalah masyarakat ini, nggak bisa. Gimana aku bisa tidur, kata Sayyidina Umar? Gimana aku bisa tidur? Ya, makanya orang-orang seperti itu tidurnya paling bentar, bentar. Untung kita ini dikasih nikmat tidur nyenyak. Dikasih nikmat tidur nyenyak, kita bisa tidur mau dari jam berapa sampai jam berapa, kita nggak ngurus. Megang duit sudah untuk minggu ini, kalau nggak bangun juga nggak masalah. Aman, sudah aman. Untuk makan aman, untuk ngopi aman, sudah. Kalau besok paginya nggak bangun, telat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak masalah. Udah ada duit untuk seminggu. Tapi orang-orang yang seperti ini nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia mau tidur pagi, banyak orang yang harus dia selesaikan masalahnya. Dia mau tidur malam, dia ngurusin bagaimana hubungan saya dengan Allah. Maka nggak ada waktu bagi mereka itu untuk tidur. Tuh, kalau betul-betul pemimpin yang benar itu seperti itu. Karena pemimpin yang baik, maka masyarakatnya juga baik, umatnya juga baik. Jadi kalau pemimpinnya nggak baik, maka bagaimana umatnya itu bisa baik? Hanya kenapa di setiap zaman itu umat-umatnya itu tingkat keterpurukannya itu bertahap, bukan dalam arti dari zaman ini udah jelek, dah. Nabi katakan kan khairul qurun qarni, sebaik zaman kata Nabi itu adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman berikutnya. Di zaman Nabi itu adalah umat yang paling terbaik karena pada saat itu dipimpin oleh Nabi. Setelah zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Setelah zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman. Setelah zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali. Makanya dikatakan kepada Sayyidina Ali, kenapa ketika zamannya Sayyidina Umar, ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar, belum ada fitnah yang timbul. Jadi kan dari zaman Nabi itu kan jarang tuh kita dengar ada fitnah-fitnah yang bergejolak. Di zaman Nabi itu nggak ada. Yang ada cuman paling orang-orang munafik, yang mereka secara zahir seakan-akan mereka Islam, tapi di dalam hatinya mereka menyekutukan Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Paling ada orang-orang seperti itu saja.
Di zaman Sayyidina Abu Bakar juga seperti itu, di zaman Sayyidina Umar juga seperti itu. Tapi kalau udah di zaman Sayyidina Utsman, bahkan udah di zaman Sayyidina Ali, beragam-ragam fitnah itu sudah bergejolak. Ditanya Sayyidina Ali, kenapa di zaman ente nih fitnah udah seperti ini? Kata Sayyidina Ali, ya dulu di zamannya Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, itu yang jadi bahasanya, yang jadi umatnya itu aku, kata Sayyidina Ali. Tapi di zaman aku ini yang jadi umatnya kamu nih. Ya makanya seperti ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan timbul-timbul akidah-akidah yang baru itu kan banyaknya Khawarij, ya, Al-Murji'ah, ya. Itu timbulnya mula-mulanya di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Khawarij itu orang yang kaum yang mereka itu beranggapan bahwasannya orang yang bermaksiat besar itu keluar daripada agama Islam. Itu namanya Khawarij. Orang yang bermaksiat besar itu keluar daripada agama Islam. Itu namanya Khawarij. Jadi dia tuh perkara-perkara agak keras di dalam perkara tersebut. Itu namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij. Kalau Murji'ah itu yang mana mereka mengatakan orang yang bermaksiat besar tidak keluar daripada agama Islam. Karena mereka beranggapan amal ibadah itu tidak berefek dengan iman, ya begitupun juga dengan dosa. Nah, Khawarij ini salah satu timbulnya juga di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, adanya di zaman tersebut. Oleh karena itu kata Sayyidina Umarnya, kalau aku tidur malam, ya, aku kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kalau aku tidur siang, aku kehilangan kesempatan untuk mengurusi perkara umat. Maka bagaimana aku bisa tidur di dua tempat ini? Ya, intinya dia nggak bisa tidurnya beliau ya paling sedikit, ya, tidurnya paling sedikit. Wa fi hadzal ma'na urida li abiyatun min asy-syi'ri wa hiya fa in kunta fi hadyi la'immati raghiba fawattin ala an tartakib gal waga'i'u bi nafsi wa gurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa fi sadri mani'u lisanuka makhdudun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun ladar rabbi da'i'u wa dhikruka maghmurun wa babuka mughlaqun wa thagruka bassamun wa batnuka ja'i'u wa qalbuka majruhun wa suquka kasidun wa fadluka madfunun wa ta'nuka sya'i'u wa fi kulli yawmin anta jari'u ghussatin min ad-dahri wal ikhwani wal qalbu ta'i'u naharuka syughlun nasi min ghairi minnatin wa layluka syawbun ghaba anhu tala'i'u fadunaka hadha al-layla khudh dari'atan li yawmin abusin adza fihi ad-dara'i'u. Ini syair. Ini syair, enggak usah kita artikan. Naam, yakunu bin nafsi ma'ahum wal qalbu ma ab'adahu anhum. Betul kata Imam Ghazali, orang yang dibutuhkan manusia tadi, dia secara fisiknya bersama manusia tapi hatinya itu jauh dari mereka. Wa dzalika la amri amrun syadid wa 'aisyun naqid. Maka ini perkara kata Imam Ghazali, demi umurku ini perkara yang sangat sulit kata Imam Ghazali. Oleh karena itu berkata guruku di dalam wasiatnya, ya bunai isma'a ahli damanik wala taqtadi bihim. Jadi Imam Ghazali punya guru Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Kata gurunya, katakan wahai anakku, hiduplah kamu ma'a ahli damanik, bersama orang yang hidup di zamanmu, wala taqtadi bihim, tapi jangan ikuti mereka. Kau hidup sama mereka, hiduplah. Tapi kau jangan ikuti mereka. Tsumma qala ma ashadda hadzal 'aish ma'al ahya wal iqtida bil amwat. Alangkah sulitnya ini hidup, alangkah kerasnya ini hidup. Hidup bersama orang yang hidup tapi ngikuti orang-orang yang mati. Jadi kita ini hidup bergaul bersama orang-orang yang hidup, tapi yang kita ikuti itu orang-orang yang sudah mati. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala khalitin nasa wa dayilhum wa dainuka la taklimanna fa hadhihi nuqtatun mughni'ah. Ibnu Mas'ud mengatakan bergaullah sama orang wa dayilhum. Tapi jangan hatimu, jangan kau gaul dengan mereka.
Gaul aja sama orang, tapi udah di saat udah gaul udah pulang nggak mikirkan manusia. Wadainuka la takrimannah, dan kamu punya agama jangan kamu lukai, jangan kamu nodai. Ya. Tuma agul, ini pelajaran selanjutnya insyaallah akan kita tutup pelajarannya di minggu yang akan datang insyaallah, penutupan kita punya majelis sebelum kita mendapati daripada bulan suci di saat kita kalau pandangan ana bukan hanya orang yang dibutuhkan agama saja, mungkin untuk di zaman sekarang ini yang merasa betul-betul yakin bahwasannya dirinya itu dibutuhkan oleh orang-orang di dalam perkara-perkara agama, ataupun kemaslahatan yang mana itu bisa membawa kemaslahatan bagi orang banyak, khususnya di dalam perkara agama mereka, maka sepantasnya orang tersebut tidak boleh terlalu memutuskan hubungannya dengan makhluk. Jangan sampai betul-betul dia memutuskan hubungannya dengan makhluk. Karena sekarang ini butuhnya orang itu terkadang bukan hanya dengan ustadz saja, tapi orang-orang tua juga, tokoh-tokoh masyarakat juga itu sangat dibutuhkan, khususnya di kalangan masyarakat. Kalau misalnya hanya ustadznya saja, misalnya tokoh masyarakatnya, orang-orang tuanya, orang-orang yang dianggap masih omongannya itu semuanya memutuskan hubungan, tidak memodulikan, maka sulit sekali. Sulit sekali. Bahkan orang-orang tokoh masyarakat, orang tua itu contoh. Contoh kita, kalau kita ngelihat misalnya ada yang hadir, oh ini orang tua nih, tokoh masyarakat yang seperti ini aja masih hadir di sini. Masa saya yang masih muda nih saya nggak hadir? Orang seperti ini aja masih semangat dia majelisnya, masih semangat dia ininya. Masa saja yang masih muda umurnya 30, 40-an masih nggak mau hadir di dalam majelis. Itu kan memberikan maslahat efek yang dampaknya itu kepada maslahat umat. Maka bagi orang-orang yang seperti ini sangat dianjurkan sekali bagi dia untuk tidak memutuskan hubungannya dengan makhluk. Tapi tadi kita sama orang secara zahir, tapi hati kita tidak bersama mereka. Mungkin ini saja yang bisa dapat kita sampaikan pada malam hari.